Assalamualaikum. Persiapan ya. Ini lagi mau bagi-bagi ilmu ya. Kurang 1 menit lagi. Jam 4. Saya tunggu dulu ya yang ikut berpartisipasi. Siapa aja nih yang sudah muncul? Kali ini saya akan memberikan tips yang sangat luar biasa ya, yaitu gimana caranya supaya moodnya on terus, biar penghasilannya juga melejit. Oke, sudah yang hadir sudah berapa ini? Bisa tulis di komentar. Suara saya sudah jelas? Sudah jelas apa belum? Ya, suara saya tes. Halo, mungkin yang lainnya tim Mahmuda Cimut mungkin bisa bergabung. Yang lainnya, oke ya, sudah ada hadir. Mungkin dari Mbak Dina, Arwina Reka, atau yang lainnya Mbak Sulis, Bu Hanif, Mbak Wiwi Tuban. Ya, kita tunggu ya sampai ada beberapa yang gabung. Ini waktunya sudah pukul 4. Kita mulai saja ya, teman-teman FB semua atau leader semua. Kali ini saya akan membagikan tips gimana supaya moodnya on terus. Karena biar moodnya itu mempengaruhi penghasilan, supaya penghasilannya juga ikut on, otomatis ikut naik juga ya. Nah ini pernah nggak sih, jujur ya, kalau saya pribadi, saya pernah merasakan mood saya itu atau motivasi saya itu naik turun. Nah kadang hari ini menggebu-gebu, kemudian besoknya males-malesan, males jualan, males apapun. Nah pernah nggak sih yang ada merasakan seperti itu? Nanti akan saya bagikan tipsnya ya. Kalau ada yang pernah merasakan itu, ya sebetulnya hal itu adalah wajar terjadi. Semua orang pernah mengalami, terutama yang pengusaha hebat pun juga pernah mengalami hal yang serupa. Moodnya juga kadang motivasinya naik turun. Nah, tetapi hebatnya tidak seperti orang kebanyakan. Para pengusaha hebat itu mempunyai cara supaya mereka moodnya itu bisa on terus, supaya mereka itu malesnya nggak lama-lama. Jadi mereka itu bisa punya cara yang cepat supaya moodnya kembali. Percaya nggak sih? Faktanya kalau dalam perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya itu bermasalah, otomatis perusahaan yang dia kelola juga bermasalah. Lain halnya kalau pemimpinnya itu bersemangat, motivasinya tinggi, otomatis hal itu juga akan menular ke semuanya dan masalah juga akan cepat teratasi. Nah, gimana sih tipsnya supaya mood atau motivasi kita untuk bekerja itu bisa on terus, sehingga penghasilan kita juga ikut bersinar, ikut on, ikut banyak ya, ikut melejit. Tips yang pertama dari saya, yang pertama adalah sudah bikin goal nggak? Goal atau tujuan? Nah, kalau belum, segera dibikin. Apa sih goal itu? Nah, goal itu atau tujuan adalah sesuatu yang membuat kita bersemangat. Nah, ini ada Mbak Ila, selamat datang Mbak Ila, ada Mbak Sulis yang luar biasa, selamat bergabung semuanya.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Siapa lagi yang sudah on? Sudah ada beberapa. Saya ulangi lagi untuk tips yang pertama, supaya moodnya kita on terus, supaya motivasi kita itu jalan terus, semangat terus, jadi nggak up and down. Yang pertama yaitu satu, harus punya goal ya. Goal itu tujuan yang mana itu merupakan arah kita ke depan, kita mau kemana nih. Nah, misalkan kita kepengin tahun ini bisa umroh misalkan, nah kita harus bikin goalnya nih. Wah mbak, saya nggak bisa bikin goal, bingung, saya terlalu banyak goal yang harus saya inginkan gitu. Kalau bingung, nah bikin goal yang bagus itu ada 4 kriteria. Seperti apa kriterianya? Yang pertama, saya punya namanya SPTM. Nah, ilmu ini saya dapat dari miliarder Armina Daily yang luar biasa dahsyat, dan beliau sudah menerapkannya dan sudah berhasil mendapat jutaan rupiah, dan motivasi beliau sangat tinggi tiap hari. Nah, yang pertama adalah SPTM. S itu spesifik. Jadi sespesifik mungkin kita membuat goal atau tujuan kita. Misalkan saya ingin ke Baitullah. Nah, jadi jangan hanya ke Baitullah saja, harus lebih detail, lebih spesifik. Saya ingin ke Baitullah tahun 2021. Nah, kalau perlu bulannya juga ditulis, bulan apa? Bulan Desember misalkan. Lah, itu ditulis juga. Ya. Kemudian P. P adalah positif. Jadi kita menuliskan goal yang positif ya, nggak mungkin kita punya goal yang negatif kan, semua harus positif, karena aura negatif itu akan membuat kita semakin terpuruk ya. Jadi kita harus memiliki goal yang positif. Ibaratnya kalau kita punya goal itu sama kayak kalau ada pemain sepak bola itu tidak ada gawangnya. Kalau sepak bola nggak ada gawangnya kan pasti ya nggak bisa gol, karena bolanya nggak ada gawang, nggak ada yang dimasukkan, nggak ada tujuannya. Sama dengan itu ya, jadi harus ada goalnya itu tadi, SPT. Yang T yang ketiga adalah tertulis. Nah, itu harus tertulis karena apa? Penelitian yang dilakukan oleh Yale University membuktikan bahwa impian yang tertulis atau goal, tujuannya tertulis itu akan mudah tercapai daripada yang tidak tertulis. Yang terakhir adalah M. M adalah menarik, buat semenarik mungkin goalnya. Ya, misalkan kita punya keinginan banyak. Nah, yang paling menarik itu yang seperti apa? Misalkan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kalau menarik, saya kepingin ke Amerika misalkan. Nah, itu bisa dibuat. Kalau perlu divisualisasi ya, digambarkan seperti apa. Nah, digambarkannya melalui step yang kedua, yaitu membuat dream mapping. Nah, dream mapping ini juga penting sekali leader semua, teman-teman semua. Karena apa? Karena supaya kita semangat on terus. Nah, dream mapping ini juga sangat membantu, karena sudah dibuktikan banyak teman-teman saya dan leader-leader hebat saya, bahkan leader saya yang sudah ratusan juta rupiah itu ada Mbak Heli Halimah GNC. Nah, beliau ini juga membuat dream mapping. Tapi uniknya beliau ini menuliskan dream mappingnya di tembok kamarnya. Supaya apa? Supaya kelihatan tiap hari bangun tidur dibaca, kemudian nanti mau tidur juga dibaca. Nah, ada banyak cara untuk membuat dream mapping. Salah satunya seperti ini, yang dream mapping yang saya buat. Ya, sudah semua. Nah, seperti ini. Ini dream mapping yang saya buat seperti ini. Ini dasar sekali ya, dream mapping ini.
Ini saya buat tahun 2019 ketika saya ikut SLK. Nah, waktu itu saya hanya menulis satu impian, yaitu umroh tahun 2020, dan alhamdulillah kekuatan dream mapping ini sangat luar biasa. Saya tahun 2020 itu sudah berhasil umroh, alhamdulillah, dengan tim saya, karena berawal dari dream mapping ini. Mau tidak mau saya termotivasi dari dream mapping ini. Sangat luar biasa termotivasi saya untuk segera ke Baitullah. Nah, itu awal pertama kali saya membuat dream mapping. Mungkin teman-teman bisa membuat dream mapping yang lebih bagus, lebih menarik, dikasih gambar. Kalau yang saya bikin ini yang tidak ada gambarnya ya, ini hanya tulisan saja. Mungkin teman-teman harus mempunyai gambar yang lebih menarik, karena ada tipe-tipe leader saya itu, mitra-mitra saya itu ada yang visual ya, jadi melihat sesuatu yang tertarik, yang menarik, dia itu akan lebih cepat untuk bersemangat. Ada yang melalui audio, jadi dia hanya mendengar saja, atau hanya dinasehati, atau hanya didorong aja sudah langsung lari kencang. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi masing-masing ada caranya. Untuk yang dream mapping ini saya lakukan seperti ini. Mungkin teman-teman bisa cari cara ditulis di kertas atau melalui sekarang kan banyak aplikasi ya yang mempermudah, bisa ditulis di situ. Jadi dibuat di dream mapping ini supaya kita bisa melihatnya tiap hari, dan tempelkan kalau sudah jadi. Nah, ini ditempelkan di tempat yang sekiranya kita bisa melihatnya setiap hari. Kalau saya contohkan tadi, leader saya Bu Eli itu ditempelkan, bukan ditempel, beliau menulis langsung di tembok kamarnya. Kalau saya ini saya tempel di kamar saya. Mungkin ada teman-teman saya yang lain tuh ada yang ditempel di tempat sholat. Jadi setiap kali kita sholat, kita berdoa, semakin sering kita lihat, semakin sering kita baca, insya Allah nanti akan terwujud dengan cepat. Nah, itu sudah terbukti karena sudah ada penelitiannya ya. Jadi mungkin yang belum menerapkan bisa diterapkan mulai sekarang karena sangat-sangat membantu. Ini tentang dream mapping ya. Jadi otomatis kalau kita mood lagi turun ya, atau lagi down, nah, kita baca lagi, kita lihat lagi dream mapping kita. Nah, insya Allah dari situ nanti motivasi kita tumbuh lagi. Terus yang ketiga, kalau sudah bikin dream mapping, tips yang ketiga adalah yakin ya. Kita yakini bahwa apa yang kita tulis itu nantinya akan benar-benar terjadi. Itu harus kita yakini. Memang nggak mudah sih, karena untuk keyakinan itu kita harus mengasah 100% ya. Semuanya butuh proses. Seperti saya, untuk menambah keyakinan saya itu saya juga berproses. Saya dapat ilmu ini dari Bu Ingrisa. Beliau adalah miliarder di Armina Daily. Sekarang pendapatannya sudah 500 juta rupiah, dan itu tiap bulannya sudah segitu. Nah, beliau ini menerapkan yakin itu ada 3 ya. Yang pertama, ilmu yakin sendiri ya. Kita selalu menambah ilmu yakin itu dengan cara apa? 1, kita yakin ilmu yakin itu sendiri. Seperti saya, misalkan saya kebetulan berjualan produk ini, Armina Daily. Produk ini sangat viral ya, Red Coffee. Nah, saya jual produk ini. Untuk menambah keyakinan saya meminum sendiri. Saya sebagai user. Nah, itu berarti ilmu yakin sudah kita terapkan, sudah saya terapkan ilmu yakin saja. Tahapan yakin yang pertama. Itu contohnya. Kalau kita sudah memakai sendiri, otomatis kita sudah merasakan manfaatnya, sehingga kita tahu bahwa produk ini memang benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah ainul yakin. Nah, ainul yakin itu seperti apa? Ainul yakin itu kalau misalkan produk ini kita berikan ke orang lain, nah kemudian orang lain sembuh,
Nah, itu namanya ainul yakin. Jadi keyakinan kita bertambah dengan melihat bahwa produk ini tidak hanya bermanfaat untuk kita, tetapi produk ini juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang saya sampaikan dengan berjualan Rekavi ini dan bergabung di Armina Daily. Nah, keyakinan saya bisa 100%. Kemudian yang terakhir adalah hakul yakin. Nah, hakul yakin ini sudah taraf tingkat yakin yang sudah tinggi, sudah 100%. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat, kalau kita sudah yakin, nah insya Allah kalau kita sudah tahu produk yang kita jual, apapun produknya yang kita jual, mungkin teman-teman FB ada yang jualan baju, jualan merek-merek yang lain ya, atau produk herbal seperti saya dengan merek yang lain. Nah, itu bisa diterapkan dengan cara seperti itu ya. Mungkin kalau yang jual baju mungkin bisa diterapkan, oh bahannya ini benar-benar adem, nyaman apa enggak ya, itu kita pakai sendiri. Sama dengan yang saya terapkan ini ya. Kalau sudah yakin itu sudah ada dalam diri kita, maka tahapan yang ketiga adalah yang ketiga ini yakin ya. Tadi yang pertama adalah buat tujuannya dulu, kemudian buat dream mapping. Yang ketiga yakin, kemudian yang keempat ini yang tidak kalah penting supaya mood kita on ya. Tadi yang ketiga, kalau kita sudah yakin, otomatis produk kita kalau bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menyembuhkan dan bisa membahagiakan orang lain, nah otomatis kita akan semangat untuk semakin banyak menolong orang. Nah, itu sangat penting ya. Kemudian yang keempat yaitu komunitas. Nah, pandai-pandailah kita memilih komunitas yang bisa membawa kita untuk selalu positif, untuk selalu membawa mood kita on ya. Jadi berkumpul dengan teman-teman atau di grup, kita bisa selektif memilih grup ya, atau memilih teman itu kita harus selektif. Karena kenapa? Karena kesuksesan itu berasal dari 6 orang yang ada di sekeliling kita. Dengan siapa kita berteman itu akan menentukan kesuksesan kita. Dan salah satunya dengan bergabung di komunitas yang positif. Seperti saya, alhamdulillah saya bergabung di komunitas Armina Daily ya. Support sistemnya luar biasa sehingga kami berada di komunitas tim GNC yang saling support dan saling memotivasi, sehingga ketika saya down, nah saya mendapat motivasi dari leader-leader saya, dan alhamdulillah di Armina Daily sangat support sekali. Dan langkah terakhir adalah konsisten ya, leader semua. Kalau kita konsisten, nah maka hasilnya itu, misalkan sekarang kita hasilnya masih sedikit ya, mungkin karena kita konsisten maka hasilnya pun akan menjadi besar ya. Kenapa kalau harus konsisten? Karena konsisten itu juga, kalau kita berhenti melakukannya, misalkan kita nggak punya goal itu juga harus dibuat konsisten. Misalkan tahun ini kita goalnya apa, tahun depan kita bikin lagi yang baru goal ini. Kalau misalkan kita tidak konsisten melakukan itu, ya sudah, kita stuck ya kan. Penghasilan kita ya segitu-gitu aja, jalan di tempat, karena kita tidak ada motivasi ya, tidak ada motivasi, tidak ada target, tidak ada semangat untuk mengejar impian selanjutnya. Jadi akan stuck di situ aja. Jadi konsisten itu sangat penting, karena hasilnya pun mungkin awalnya sulit ya, tapi memang kalau ingin kita sukses ya, kita harus belajar untuk konsisten. Nah, konsisten dengan goal kita, konsisten dengan impian kita, konsisten berada di grup yang memotivasi kita, sehingga waktu kita down, kita bisa cepat memperbaiki ya, bisa cepat untuk tidak bermalas-malasan ya. Itu yang saya dapatkan selama berada di komunitas GNC. Mudah-mudahan Anda yang selama ini menekuni
bisnis yang sama dengan saya atau bisnis yang lain bisa termotivasi dengan tips yang saya berikan pada sore hari ini ya. Jadi ilmu yang diberikan itu semuanya sebetulnya yang memotivasi adalah diri kita sendiri. Mungkin orang lain tuh hanya mendorong saja dari belakang, tapi sejatinya motivasi yang terbesar itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Seberapa kuat impian kita untuk terus mengejar impian kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan segera supaya penghasilan kita on terus, kemudian impian kita juga bisa goal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.